Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan membahas manga Dragon Ball seru lainnya, yaitu Dragon Ball AF. Menceritakan timeline setelah Dragon Ball GT, yaitu perginya Goku dengan Shenlong. Tapi ini merupakan manga non-canon yang bukan hasil karya asli dari Akira Toriyama ya. Cerita dimulai di sebuah planet, tepatnya planet Frieza nomor 79. Diperlihatkan markas peninggalan Frieza, tapi semua anak buahnya masih meneruskan visi dan misi Frieza. Saat itu, seorang makhluk dibuat kaget karena mendapat sebuah peringatan tentang sesuatu. Ternyata itu adalah kelahiran seorang makhluk jahat bernama Ize. Dia adalah anak dari Frieza. Jadi, makhluk itu langsung menyebarkan informasi ini pada semua pasukan untuk menyambutnya. Semua pasukan menunggu di depan pintu dan gak lama pintu itu pun terbuka. Lalu nampaklah Ize, si anak Frieza, dengan tatapan jahat seperti ayahnya. Lalu salah satu pasukan memberinya selamat atas kelahirannya, karena Ize sudah menjalani proses pembekuan dengan baik sepanjang waktu ini. Ize pun terkejut mendengar namanya sendiri dan bertanya apakah itu adalah namanya. Pasukan anjing bilang nama Ize sudah diberikan oleh ayahnya, yaitu Frieza, ketika dia masih hidup. Mendengar itu, Ize pun langsung mengerti dan setuju kalau ayahnya lah yang memberi nama itu. Si pasukan itu lalu menawarkan apakah ada yang diperlukan oleh Ize atau apapun yang dia inginkan, pasti mereka akan melakukannya. Karena setelah Frieza mati, Ize lah yang menjadi tuan mereka sekarang. Ize pun berpikir sejenak lalu menyampaikan keinginannya kalau dia ingin bertarung dengan orang-orang kuat. Si makhluk anjing pun sontak terkejut dan gak menyangka dengan permintaan Ize. Dengan semangat, Ize menegaskan kalau dia ingin melepaskan semua kekuatannya setelah dia dibekukan dalam waktu yang lama. Dan sekarang dia nggak mau duduk diam begitu saja. Si makhluk anjing mengerti dan dia akan segera bawa Ize ke planet dengan petarung kuat di dalamnya. Ize pun nggak sabar menunggu itu. Lalu dia juga minta mereka untuk membawakannya air dingin untuknya. Dengan masih bersikap tegang, pasukan itu pun akan segera mengambilnya. Lalu di sini dijelaskan alam semesta akan kembali menghadapi bahaya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sampai saat ini Goku dan yang lainnya telah melawan musuh yang kuat dan menjadi lebih kuat. Dan akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh terkuat di seri Dragon Ball GT, yaitu Omega Shenron. Tentunya dengan perjuangan panjang serta melelahkan. Setelah 3 tahun berlalu sejak Goku mengalahkan Omega Shenron, bumi nampak kembali damai dengan tiadanya Goku. Saat ini Pan berpamitan pada ortunya untuk berangkat ke sekolah. Tidak terasa Pan kini telah berusia 16 tahun dan bersekolah di sekolah tinggi di kota barat. Tanpa menaiki awan kintaun seperti pendahulunya, Pan meluncur saja dengan cara terbang. Setelah hampir sampai di kota, Pan akan segera mendarat karena kekuatannya nggak mau dikenali oleh orang lain. Setelah turun, Pan menggunakan lari cepatnya untuk segera sampai di sekolah. Bahkan dia melewati mobil dengan sangat gesit hingga pengemudi mobil itu sampai melongo. Tapi tiba-tiba Pan melihat sesuatu, jadi dia pun berhenti. Ternyata sedang terjadi perampokan di sebuah bank yang saat itu polisi lagi kewalahan menghadapi penjahat. Dan perampoknya nggak lain adalah Pilaf dan gengnya, yang saat ini usia mereka sudah semakin tua. Pilaf sebenarnya nggak mau melakukan ini karena dulunya dia adalah seorang raja yang banyak uang. Mai lalu membalas mereka terpaksa melakukan perampokan karena misi mereka telah berkali-kali gagal dan kehabisan uang untuk hidup. Su juga nimbrung kalau mereka benar-benar telah menjadi geng yang sangat miskin. Pan lalu datang dan menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya. Jika mereka masih ngotot ingin melawan, maka Pan gak akan segan-segan untuk menantang mereka bertarung. Para warga yang udah kenal dengan Pan sebagai cucu Mr. Satan tentu sangat bahagia melihatnya. Geng Pilaf yang belum tahu Pan langsung ngegas dan menyuruh Pan untuk tidak ikut campur. Mereka akan membunuh Sandra yang mereka bawa jika Pan sampai macam-macam. Pan sendiri nggak takut dengan itu. Sebaliknya, dia akan buat mereka menyesal telah mencari gara-gara dengannya. Jadi, Pan segera bergerak cepat untuk menyerang mereka. Dia muncul di atas Pilaf hingga Pilaf nggak sadar kehadirannya. Lalu, Pan langsung melancarkan tepakannya pada Siu dengan keras. Setelah itu, dia menghajar Pilaf dengan tendangannya. Mai yang gak terima bersiap untuk menggunakan senjata dan menembak Pan. Tapi Pan yang tahu itu segera menghindari semua peluru yang ditembakkan Mai. Lalu dia langsung menghajar Mai dengan keras. Mai sampai terjatuh di tanah serta Sandra berhasil terbebas dan segera kembali pada ibunya. Sedangkan Siu yang masih berdiri sontak ketakutan melihat tatapan Pan yang sangat tajam. Jadi Su pun langsung mengangkat bendera putih yang artinya menyerah.
Pan bilang harusnya Su menyerah dari awal sebelum dia melakukan sesuatu. Polisi pun langsung menangkap mereka dan sangat berterima kasih pada Pan yang selalu bantu mereka. Pan menyerahkan sisanya pada mereka karena kalau dia nggak bergegas maka dia bisa terlambat di sekolah. Para polisi pun langsung mengerti. Kemudian menunjukkan sekolahan Pan yang ada di kota barat. Nampak Pan mampu menyelesaikan semua tugas dengan baik, bahkan Pan sangat ahli dalam olahraga. Hal itu membuat temannya iri karena Pan dapat ahli di semua bidang. Jadi harusnya Pan bisa lebih populer dari sekarang mengingat kakeknya yaitu Satan adalah orang terkuat di dunia. Dalam hatinya Pan sendiri tahu kalau masih banyak orang yang lebih kuat dari kakek Satan. Temannya yang di depan lalu nimbrung, bukankah Satan sudah menemukan pengganti untuknya? Pan menjawab, ya, kakeknya sudah menemukan satu orang yaitu Papaya Man. Yang kalau kalian ingat di Dragon Ball GT pasti kalian tahu kalau orang ini adalah Up. Jadi informasi Up yang menggantikan Satan kini menjadi trending topik di seluruh dunia tentang kehebatannya. Pan pun hanya bisa membayangkan kalau Up telah memikul tanggung jawab yang sangat membebankan. Sementara itu Tenkaichi tahun ini sudah kembali dimulai dan sekarang memasuki babak final. Up akan berhadapan dengan seorang pria yang juga memakai topeng. Up dikenal telah menjadi juara pada turnamen terakhir sekaligus dia adalah pelindung di kota ini. Tanpa ragu pria itu langsung menyerang Up dengan sangat percaya diri. Tapi Up masih tetap santai karena baginya selain G-Factor dialah yang paling kuat di sini. Terbukti pria itu nggak dapat mengenai pukulannya hingga dia nampak sangat kesal. Tiba-tiba Up balik melancarkan pukulan hingga pria itu langsung kesakitan. Dia yang baru merasakan pukulan itu nggak bisa menahan pedihnya dan langsung terjatuh di lantai. Dengan begitu Up pun dinyatakan sebagai juara lagi pada tahun ini. Para penonton tentu sangat kaget karena Up dapat mengalahkan pria kuat hanya dalam satu serangan. Lalu Satan datang ke tempat itu hingga dia disambut oleh banyaknya penonton di sana. Alasan Satan kesini karena dia ingin ngasih tahu berita sedih kepada semua penggemarnya. Dia bilang dia akan pensiun dari dunia seni bela diri. Setelah itu Satan minta Up untuk segera membuka topengnya. Semua penonton pun langsung pada kaget dan penasaran apa yang akan dilakukan Satan. Lalu Satan menegaskan bahwa dia akan melantik Up sebagai penggantinya. Sambil berakting seperti biasanya, Satan bilang semua penonton sudah melihat sedikit kekuatan Up. Hal itu karena dia telah menurunkan semua kekuatannya pada Up dan yakin Up akan bisa melindungi semua orang mulai sekarang. Satan sangat bersyukur karena bisa berbohong sampai sejauh ini dan berterima kasih pada semua orang atas support mereka. Semua orang pun langsung bersorak ria mendengar itu dan memuji atas semua yang Satan lakukan. Up yang dari dulu ngefans sama Satan juga berterima kasih dia sudah boleh menggantikannya. Setelah itu, Up memberi sambutan yang meriah dan memperkenalkan dirinya sendiri sebagai penerus Satan. Semua orang langsung menyambutnya dan gak sabar ingin melihat prestasi Up dalam melindungi dunia. Kalau Up sih sepertinya nggak perlu acting-acting kuat seperti Satan ya. Sementara itu, IJ lagi bertarung dengan berbagai makhluk di seluruh planet yang dia datangi. Tapi tampaknya IJ sangat bosan karena setiap planet yang dia singgahi musuhnya sangat lemah-lemah. Jadi IJ nggak dapat keluarkan kekuatannya kalau musuhnya tidak bisa memberinya perlawanan. Dia bilang saat dia menyentuh sedikit saja, setiap dari mereka langsung mati seperti kena flu burung. Dengan penuh kekesalan, IJ ingin menghancurkan planet ini. Anak buahnya minta IJ untuk tenang dan dia mengingatkan kalau masih ada orang Saiyan bernama Goku yang pernah membunuh Frieza. Jika IJ melawannya, maka Goku mungkin akan memberinya sedikit tantangan. IJ pun langsung terdiam dan akhirnya tahu kalau Goku lah yang telah membunuh ayahnya. IJ yang tertarik dengan itu minta anak buahnya untuk mencari planet di mana Goku tinggal. Orang itu menggunakan skuternya dan gak pakai lama dia menemukan planet bernama Bumi. Jadi IJ langsung menyuruh pasukannya untuk membawanya pergi ke Bumi. IJ nampak sangat senang dan berharap Goku benar-benar bisa menghiburnya. Kembali ke Bumi, kita cek rumah Bulma untuk melihat Pangeran Congak lagi latihan. Saat ini Vegeta lagi meneruskan latihannya di mana dia telah mencapai tahap yang mampu berubah menjadi Super Saiyan 3. Karena untuk berubah menjadi Super Saiyan 4 dia perlu bantuan dari alat gelombang Breed ya. Vegeta terus melatih tendangannya dan nampak dia sangat semangat untuk melampaui kekuatan Goku yang sekarang. Setelah lompat-lompat seperti kodok buduk, dia pun lalu menghentikan latihannya. Dalam hatinya Vegeta sudah cukup senang karena dia telah membiasakan diri dengan Super Saiyan 3 ini. Tidak seperti Goku yang selalu kehabisan energi, Vegeta sudah bisa mengatasi itu. Meski begitu, Vegeta tahu kalau dia masih belum bisa mencapai Super Saiyan 4 walau seperti apapun dia berlatih.
Lagi pula dia sadar kalau untuk mencapai Super Saiyan 4 dia butuhin ekornya untuk tumbuh lagi. Lalu dia juga menunjukkan sebuah kapsul ciptaan Bulma yang sepertinya untuk memudahkan dia dalam berubah. Yang seperti kita tahu, Vegeta sebenarnya enggan untuk menggunakan hal-hal seperti ini. Namun niatnya untuk menjadi kuat kembali menyemangatinya. Kalau dia pasti akan bisa mengalahkan Goku suatu hari nanti. Di sisi lain, Bulma dan Cici lagi membicarakan Vegeta dan berharap Vegeta berhenti untuk berlatih. Bulma nggak tahu sampai kapan orang Saiyan berhenti saling bertarung. Mengingat usia Vegeta sekarang sudah memasuki 60 tahunan. Cici pun membalas dengan santai kalau Vegeta akan terus melakukannya sampai mati. Karena Cici tahu kalau Goku masih berlatih di tempat lain dan mereka sudah lama nggak mendengar kabarnya. Bahkan Cici sampai putus asa kalau harus menunggu kepulangan Goku. Di sisi lain, Pangeran Congak berjalan sambil mendekati putrinya. Bula udah tahu kalau ayahnya pasti menghabiskan waktu untuk berlatih lagi. Tapi Bula mencium bau busuk dari badan ayahnya. Yang hal itu sontak buat Vegeta syok dan lagi-lagi sangat terpukul dengan perkataan putrinya tersebut. Di sisi lain, nampak Goten saat ini lagi duduk dengan wajah yang lesu. Dia pun memakai pakaian kapsul corp yang mungkin aja dia bekerja di perusahaan Bulma. Gak lama kemudian, Trunks datang menghampirinya dan menyebut dirinya adalah presiden di perusahaan kapsul. Artinya, Trunks adalah bos Goten sekarang. Meski begitu, Goten gak peduli dengan itu karena dia cuma ingin beristirahat sejenak. Trunks menegaskan agar Goten gak lupa kalau dialah yang membuat Goten berhasil. Jika Goten gak bekerja dengan serius, maka Trunks akan memecat Goten. Jadi saat Goten melamar calon istrinya yang bernama Peles, ayahnya akan setuju kalau Goten bekerja di perusahaan yang besar. Maka dari itu Goten minta bantuan Trunks untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan kapsul. Meski begitu, Goten merasa sangat hampa dan setiap harinya dia tidak bersemangat. Trunks minta Goten untuk mengerti karena dia harus melakukan ini demi istrinya. Setelah itu Goten mendapat panggilan telepon dari istrinya yang ngasih tahu kalau istrinya sekarang sedang mengandung bayi mereka. Mereka yang dengar itu tentu sangat terkejut. Goten sangat tidak menyangka dan dia nggak bisa menahan bahagianya kalau dia akan segera menjadi seorang ayah. Jadi Trunks pun mengizinkan Goten untuk pulang lebih awal hari ini. Tapi mulai sekarang Goten bilang dia akan bekerja dengan semangat demi mencapai visi dan misi perusahaan kapsul. Trunks pun nggak bisa percaya dengan itu, tapi dia hanya bisa mendoakan. Di tempat lain, Gohan yang seorang ilmuwan lagi mencari banyak buku untuk referensi. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan menyangka ada seseorang dengan aura ki besar sedang menuju ke bumi. Di tempat lain, Vegeta juga merasakannya, termasuk Goten dan Trunks, Pan serta Uub. Dan gak lain, musuh yang datang itu adalah Ize yang haus akan pertarungan dengan orang-orang kuat. Saat ini pesawat Ize hampir sampai di bumi dan Ize nampak sudah gak sabar untuk segera mendarat. Dia sangat mengharapkan agar Goku bisa menghibur dirinya yang terlalu kuat ini. Gohan pun lagi meluncur ke tempat Ize akan mendarat dan dia sangat panik dengan tekanan yang luar biasa ini. Gak lama kemudian pesawat Ize telah sampai di bumi. Di bumi sendiri, Vegeta, Trunks dan yang lainnya telah menunggu kedatangan Ize karena mereka yakin dia akan mendarat di tempat mereka. Lalu Pan juga datang ke tempat mereka untuk membantu. Trunks sontak memarahinya karena gak seharusnya Pan datang ke tempat bahaya seperti ini. Tapi Pan gak mau pulang karena seperti Trunks, dia juga adalah orang Saiyan yang akan melindungi bumi. Kemudian Uub sampai di tempat mereka dan dia menyapa mereka karena sudah lama gak bertemu. Gohan yang baru datang melihat mereka sedang berkumpul dan langsung menghampirinya. Vegeta sontak berteriak agar mereka bersiap-siap karena musuh mereka sudah datang. Dan nampaklah pesawat IJ yang membuat semua orang terkejut sama seperti ketika Frieza datang ke bumi. Mereka semua menatapi pesawat itu dan sangat nggak asing dengan pesawat yang mereka lihat. Gohan pun merasa demikian kalau pesawat itu sangat sama dengan pesawat yang dipakai Frieza. Goten bertanya apakah itu adalah Frieza. Pangeran Congak membalas kalau itu bukanlah Frieza karena ki yang dimilikinya sangatlah besar. Jadi Vegeta minta yang lain untuk segera mendekati pesawat itu dan mencari tahu siapa yang datang. IJ dan pasukannya turun dan dia nggak menyangka bumi ternyata tidak seburuk yang dia kira. Jadi IJ minta anak buahnya untuk segera mencari Son Goku karena dia sudah nggak sabar lagi. Para pasukan menggunakan skuternya dan menemukan ada 6 orang yang mendekat. Rupanya itu adalah Vegeta dan yang lainnya. IJ bertanya siapa mereka dan apa tujuannya menghampirinya. Vegeta sontak membalas dia yang harusnya bertanya seperti itu.
Salah satu pasukan ada yang mengenali Vegeta dan mengatakan Vegeta adalah si pengkhianat. Lalu pasukan itu memperkenalkan IZ yang adalah anak dari Frieza. Sontak aja Gohan dan Vegeta sangat terkejut dan menanyakan apa tujuan IZ datang ke bumi. IZ mengatakan tujuannya ke sini adalah untuk Goku. Pangeran Congak sontak mengejeknya kalau mereka mungkin cuma orang-orang bodoh yang ingin balas dendam. IZ membalas kalau dia cuma ingin melawan musuh-musuh yang kuat dan gak ada minat untuk balas dendam. Vegeta pun langsung menawarkan dirinya dan menegaskan bahwa dia jauh lebih kuat dari Goku. IZ belum percaya dengan itu dan minta Vegeta untuk tunjukkan dulu kekuatannya. Dengan senang hati, Vegeta pun bakal melakukannya dong. Jadi, Vegeta minta yang lain untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Setelah itu, IZ Trunks dan Goten dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan Vegeta. Up juga sampai melongo melihat Vegeta. Nggak sampai situ, Vegeta terus ngeden sekuat tenaga dan berubahlah lagi dia menjadi Super Saiyan Gondrong. Gohan dan Up sontak menjadi panik dan gak menyangka Vegeta bisa menjadi Super Saiyan Gondrong. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, Gohan dan Up memiliki kekuatan yang melampaui Super Saiyan 3 bukan? Yaitu Gohan Mystic dan Up sebagai Majin Buu yang sudah bergabung dengan Bu Endut. Vegeta menanyakan apakah IZ sudah siap untuk bertarung. Dengan senang hati, IZ pun akan bersiap kapanpun juga. Jadi tanpa ragu Vegeta langsung menyerang dengan ganas. Vegeta melancarkan pukulan cepat namun masih dapat dihindari IZ dengan mudah. Vegeta pun dapat menahan pukulan IZ lalu lanjut memukulnya dengan keras. IZ yang gak terima juga melancarkan tendangannya sampai Vegeta mental. Marah dengan itu, Vegeta meluncur lagi hingga mereka terjadi jual beli serangan sengit. IZ dan Vegeta mampu menahan pukulan masing-masing. Di saat IZ menendang, Vegeta sontak menghilang dan muncul di belakangnya. Dia bersiap untuk menggunakan serangan boge mentah. Tapi kemudian IZ dapat menghindarinya, bahkan serangan kedua kali pun dia dapat menghindar. Sebaliknya, IZ melancarkan tendangan Messi yang menghantam perut Vegeta dengan keras. Lalu dihajarnya sekali lagi sampai Vegeta mental melayang jauh. Setelah itu, Vegeta terbang ke udara lalu menggunakan jurus andalannya yaitu Big Bang Attack. Laser besar langsung mengarah pada IZ hingga Up dan Pan aja terkejut bukan main. Tapi IZ nampak nggak takut, malahan dia bersiap untuk menangkis laser itu. Hanya dengan tangannya saja dia berhasil membelokkan arah laser itu ke udara. Pangeran Congak, Gohan dan Trunks yang lihatnya aja sontak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba IZ yang gantian menyerang. Vegeta menahan gempuran serangan IZ dan nampaknya mereka masih seimbang. Keduanya kembali jual beli serangan sengit sampai kemudian Vegeta berhasil menghajarnya. IZ pun lalu mundur untuk memberi jarak di antara mereka sekalian istirahat dulu. IZ nampak sangat senang karena Vegeta adalah orang terkuat sejauh ini yang dia temui. Vegeta sendiri cukup terkejut dengan IZ karena dia memiliki kekuatan yang jauh di atas Frieza. Lalu Gohan dihubungi Piccolo yang berada di akhirat dengan telepati call. Piccolo udah tahu apa yang terjadi dan dia mendapat info juga dari Frieza tentang anaknya ini. Frieza dan IZ ternyata berasal dari planet Winter. Segera setelah lahir, mereka menutupi dirinya dengan es dan tubuhnya berada dalam kebekuan yang lama. Semakin lama waktu mereka berlangsung, semakin kuat kesatria yang akan lahir. Saat itu, Frieza hanya bertahan selama 5 tahun dan ayahnya bertahan selama 6 tahun. Sedangkan IZ bertahan selama lebih dari 50 tahun. Yang artinya kekuatannya 10 kali lebih kuat dibanding Frieza dan Raja Cole. Lalu dapatkah Vegeta menang melawan IZ? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.